Ah, beres. Beras ada. Laris, garis manis, laris. Mau makan bubur juga beras habis. Cari ame beras dulu. Oh, dia ada jual beras itu. Halo. Om. Wih, sekarang lain jual beras pakai otot. Wow. Saudara. Tahu toh, pandemi begini ini kita mesti putar otak. Dan mungkin jual otot beli beras toh. Oh, ini jual otak tak putar toh. Ason jadi ahli hukum dan ahli nujum lai. Hai, sondelai saudara. Saya sekarang mau kembali di jalan yang benar. Oh, jadi selama ini kakak salah jalan kok? Iya saudara, selama ini ada salah jalan. Lain kali jalan itu pakai kaki supaya jangan jalan salah. Itu tangan, kaki di bawah. Oh, saya salah sebut. Omong-omong kasih sama saya beras 2 kilo dulu. Bungkus kok? Son, dia makan memang di sini. Hah? Kok om pun tanya juga sama gitu penjual nabas dong itu. Ukur cepat, sudah kau pulang sudah. Tunggu. Cepat, sudah hanya ukur 2 kilo saja mesti kita kumpul keluarga ini. Sabar, tunggu sedikit. 24.000 Begini kakak, ini bisa utang tahan kan? Ay, sono bisa. Saudara masih ingat tuh, negara hancur karena bom, usaha hancur karena Bon. Itu saudara masih ingat. Son, desanya Tesa. Ternyata menyangkut uang nih om son berubah. Saudara, usaha itu boleh berubah, tapi moto harus tetap Oh, Naneo. Maka kapan hari usaha tuh doa syukur kau belum? Sudah. Kapan peletakan karung pertama, kita sudah syukur habis. Oh, saya pikir peletakan karung pertama ini belum doa. Nah, saya kasih tahu ama kok kami dua datang doa toh. Tapi kalau sudah nanti bisa kasih tahu dia kok kami dua tunggu peletakan karung kedua sah. Oh, saudara semester repot lah, aman sah. Oh, nah saya pulang soalnya itu ada tunggu beras. Kok mau masak ke sana buat dong. Iya. Ma ingat toh, kalau susah begini nih ingat selalu doa. Jangan ikut jalan yang salah lah. Iya, makasih. Jalan su. Ya. Sahabat, ini kayaknya cukup pas 2 kilo ya. Oi Kak, bikin apa nih? Ada timbang ini beras. Ini kayaknya son pas 2 kilo ini. Ada leh, timbang beras pakai batu. Lu tahu apa? Ini cara baru. Ada leh, cara baru na model begini. Oh supaya kalau ukuran son pas, tinggal kita pilih lempar pakai batu Oh, saya pikir Kak kamu pakai ini batu kok lempar betias dong pemang. Nah ini, sebenarnya Kak kalau ada masalah. Masalah lempar mangga di batias itu gampang. Kita udah cek ama itu penjual beras tadi. Dia kayaknya mau coba-coba saya. Hai, betul kah? Di mana? Just toh, sering Kakak picek, just. Jalan sudah. Ini dong tuh apa? Saya makan dong setengah. Suara barang bukti begini nanti saya ngatur dia. Lu tenang saya. Oke. Hei, pelanggan Jupung sepi. Oh, Saudara, ke mana? Mau beli tambah lagi kok? sonde. Kenapa kok muka lesu-lesu begitu? Saudara, beras dong sepi. Soalnya laku-laku ini. Oh,
Begitu kok? Iyo, ini usaha juga kita sudah berdoa, peletakan karung pertama juga kita sudah berdoa, hanya sepi, berat. Kok ke mana mau rame? Ini, Pak lihat ini. Lihat tuh. Usaha model begini, biar Om doa putus patah itu akan bisa. Oh iya saudara, maaf ya saudara. Om dong ingat yang usaha-usaha begini dong. Jangan tipu-tipu. Di Alkitab, Amos 8, ayat 4 sampai 6 itu Om tahu Son? Sonde saudara. Sebentar pulang, ambil Alkitab kok baca bye-bye. Kalau sonde, Angkat itu beras kok main-main kok cepat lagi toh. Shalom saudara, sketsa hari ini mengutip bagian dalam Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rongsokan. Saudara, kitab Amos dikenal dengan kritik sosialnya yang begitu kuat. Amos sebelum menjadi nabi adalah seorang gembala dan petani yang bekerja untuk memungut buah ara di hutan. Pelayanannya sebagai nabi dimulai pada kota Tekoa pada tahun 750 sebelum Masehi. Amos berasal dari kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Namun dia bernubuat di kerajaan Israel Utara dengan mengkritik secara tajam dan secara vulgar dosa-dosa yang dilakukan di Israel Utara. Dari sejumlah dosa dan kesalahan yang ingin diprotes Amos, salah satunya adalah tentang eksploitasi terhadap orang-orang miskin dan kepura-puraan terhadap religiositas keagamaan mereka. Saudara, pada masa itu, tepung itu diukur dengan ukuran eva. 1 eva sama dengan 35 liter. Lalu mereka juga mengukur uang dengan sikal, yaitu perak seberat kira-kira 11 gram. Saudara, ekonomi berkembang dengan pesat pada masa itu. Namun secara spiritual orang Israel semakin menjauh dari Allah. Mereka tetap melaksanakan perayaan bulan baru, juga memperingati Sabat. Namun sambil mereka merayakannya, mereka melihat peluang bisnis dengan cara yang curang. Menawarkan terigu dengan cara mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Saudara, hidup mereka penuh dengan kecurangan. Bahkan ketika mereka sedang memuji Tuhan, kecurangan tidak hanya berhenti di situ. Terigu yang mereka jual juga dicampurkan dengan terigu kualitas yang buruk, sehingga setiap orang yang membeli akan tertipu 3 kali. Membeli terigu dengan kualitas yang buruk, membayar dengan harga yang tinggi, tetapi mendapatkan jumlah yang sedikit. Saudara-saudari, semua orang berbisnis tentu punya tujuan untuk mencari keuntungan. Tidak ada orang yang berbisnis untuk rugi. Namun hari ini kita diingatkan bahwa bisnis yang diberkati Tuhan itu harus disertai dengan etika yang benar. Menarik keuntungan sewajarnya dan bukan dengan cara memeras dan merampok dengan cara halus dan penuh kecurangan. Saudara, hal demikian bisa saja terjadi bukan hanya dalam bisnis kelontongan, tapi dalam skala yang lebih besar, cara tipu-tipu mungkin saja terjadi. Kita lihat ada markup proyek di mana-mana, praktek menimbun kebutuhan pokok dan menjual kembali dengan harga selangit, masker bekas dan peralatan rapid bekas yang didaur ulang demi meraih rupiah, apalagi di tengah bencana dan kesulitan hidup saat ini. Karena itu saudara,
berhati-hatilah. Tuhan memang memberkati tangan yang bekerja dan berusaha, bukan yang diam. Tapi pastikanlah bahwa kita melakukannya dengan jujur dan wajar dalam takut akan Tuhan. Amin.